Masudi Lalong dan Lebona. Ini merupakan cerita rakyat Tanah Toraja tentang kisah cinta sehidup semati dua sejoli di mabuk asmara yang terjadi sejak zaman dahulu. Dikisahkan terdapat seorang wanita cantik. Ia memiliki kulit putih, hidung mancung, dan rambut panjang yang menjuntai. Banyak pria yang tertarik padanya. Ia bernama Lebona dari Tanah Toraja. Tetapi hati Lebona hanya terpaut pada seorang pria gagah perkasa yang merupakan pahlawan atau pemberani di kampungnya yang bernama Pairengan yang dijuluki sebagai Masudi Lalong. Hubungan asmara keduanya semakin mesra sehingga banyak orang yang cemburu melihat kedekatan mereka. Suatu hari, muncul kabar bahwa daerah tetangga akan melakukan penyerangan. Pairengan diminta memimpin pasukan untuk berperang. Sebelum pergi berperang, Pairengan menemui Lebona dan membuat janji bahwa ia akan kembali. Mereka mengucapkan sumpah sehidup semati dan saat meninggal nanti, keduanya harus dimakamkan dalam satu peti mati. Setelah itu, Pairengan dan pasukan pergi berperang selama berbulan-bulan. Suatu hari dalam pertempuran, Pairengan terluka parah saat melawan musuhnya. Boko, salah satu ajudan dan rekan seperjuangannya, melihat Pairengan terjatuh. Tetapi dia bingung harus menolongnya atau tidak, karena pasukannya juga sedang dalam keadaan terdesak mundur. Beberapa hari berlalu tanpa ada kabar dari Pairengan. Tetapi akhirnya pasukan berhasil mempertahankan wilayah mereka dan pulang ke kampung halaman. Semua orang menantikan kepulangan para pejuang, termasuk Lebona, yang sangat cemas dan berharap Pairengan akan menepati janjinya untuk kembali dan menikahinya. Namun, Lebona tidak melihat Pairengan pulang. Ia segera menanyakan kepada Boko tentang keberadaan Pairengan. Boko menceritakan bahwa Pairengan tewas dalam pertempuran dan jasadnya tidak ditemukan. Kabar itu sangat menghancurkan hati Lebona. Ia menghabiskan berhari-hari dalam kesedihan yang mendalam. Akhirnya, ia mengambil keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri menggunakan selai kain, dengan maksud ingin menepati janjinya kepada Pairengan untuk sehidup semati. Lebona kemudian dimakamkan dalam sebuah liang batu. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Ketika peti mati ditutup, tiba-tiba rambut Lebona menjulur keluar dari dalam peti mati sampai bibir gua. Menurut kepercayaan masyarakat Toraja, saat itu Lebona masih belum rela masuk ke dalam liang tanpa ditemani oleh Pairengan. Beberapa bulan kemudian, masyarakat dikejutkan dengan kedatangan Pairengan yang ternyata masih hidup. Ia datang bersama dengan sisa-sisa pasukannya dan segera mencari keberadaan Lebona. Namun, alangkah terpukulnya ia saat diberitahu bahwa Lebona telah meninggal dunia. Beberapa waktu berlalu, kehidupan kembali normal. Tetapi Pairengan masih merasakan duka dan kehilangan sosok Lebona. Sampai detik itu pun, Pairengan masih sering terngiang-ngiang dan teringat akan janji mereka. Suatu hari,
seorang pembantu Pairengan bernama Dodeng yang saat itu sedang mengambil air nira mendengar suara rintihan Lebonna. Dodeng, hentikanlah dulu aktivitasmu. Sampaikan pesan deritaku kepada Mas Sudi Lalongku. Masih ingatkah kamu dengan janji-janji itu? Sumpah sehidup semati kamu dan saya. Sekeras apapun usaha saya tak bisa melupakannya. Sebab ada janji yang harus saya tagih dan juga perasaan yang harus saya pastikan. Saya selalu di sini. Saya tak pernah kemana-mana. Saya ingin kamu pulang bersamaku yang telah lama mati, bunuh diri karena janji. Dodeng merasa terhantui oleh suara-suara itu. Ia pun bergegas menemui Pairengan untuk menyampaikan apa yang ia alami. Dodeng mengungkapkan bahwa Lebonna menginginkan Pairengan memenuhi janji mereka. Setelah mendengar pengakuan Dodeng, Pairengan merasa semakin terpukul dan merasa bersalah. Lalu, ia memutuskan untuk menepati janjinya. Pairengan membuat upacara mak buah dengan menyuruh setiap orang yang membawa kerbau harus membawa pula tombak yang kemudian akan ditancapkan ke tanah dengan mata tombak mengarah ke atas. Lalu, Pairengan naik ke atas tebing tinggi dan menjatuhkan dirinya tepat mengarah di mata tombak yang tertancap, sehingga Pairengan tewas tertombak. Pairengan pun dimakamkan di tempat yang berbeda dengan Lebonna. Namun, arwah Pairengan terus bergentayangan. Dodeng mengusulkan untuk memindahkan kuburan Pairengan agar dimakamkan bersama Lebonna. Ketika mereka sampai di kuburan Lebonna, liang kubur Lebonna terbuka seakan menyambut kedatangan Pairengan. Setelah kuburan Pairengan dan Lebonna disatukan, arwah keduanya menjadi tenang dan tidak bergentayangan lagi. Kisah tragis cinta sehidup semati antara Lebonna dan Pairengan menjadi legenda yang dikenang dalam masyarakat Tanah Toraja. Cinta mereka yang terjalin sejak zaman dahulu dan berakhir dengan kematian tragis mengajarkan tentang kesetiaan dan janji yang harus dipenuhi hingga akhir hayat.